Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Tasifah. Saya dari kelas 6 PAUD A Institut Agama Islam Nusantara Batanghari. Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas seni bercerita. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe. Kanguru yang tersakiti tetapi tetap berbaik hati. Di sebuah hutan yang sangat rindang, tinggallah beberapa hewan. Di sana mereka hidup bahagia. Tetapi tidak dengan kanguru. Kanguru adalah hewan yang merasa kesepian, tidak memiliki teman, bahkan ia selalu merana. Mengapa begitu? Ya, kanguru selalu dihina, dicaci, bahkan dimaki oleh teman-temannya. Pada suatu ketika, kanguru sedang berjalan-jalan di tepian hutan. Tiba-tiba, ada seekor monyet yang sedang bergelayun menghampirinya. Monyet itu tertawa dan berkata, "Hahaha, mengapa kau selalu melompat-melompat dan mengapa kau selalu mengantungi anakmu di depan? Tidakkah kau bisa menggendong atau berjalan seperti kami?" Di situ kanguru sangat merasa sakit hati. Dia meneteskan air mata. Setelah itu, ia pun berniat untuk kembali mencari makan dengan semangat membesarkan anaknya. Ketika ia sedang berjalan di tengah hutan dengan sangat santai dan bernyanyi, tiba-tiba sang koala yang sedang asik bergelantungan di atas pohon berkata kepadanya, "Wahai kanguru, adakah cara lain untuk membuatku tertawa?" Sambil berkata seperti itu, koala pun tertawa. "Hahaha, aku sangat tertawa melihatmu." Di situ kanguru menjawab, "Tidakkah salah aku mengantungi anakku? Apakah salah begitu? Apakah salah ketika aku melompat-lompat?" "Tidak, itu bukan salahku," kata kanguru. Tapi dengan perkataan memperkuat diri sendiri itu, kanguru tetap merasa sakit hati dan tidak jadi untuk mencari makan. Ia memutuskan untuk kembali ke sangkarnya dan tidak pernah lagi ingin keluar dari sangkarnya. Bahkan ia tidak ingin bertemu dengan siapapun karena merasa dirinya tidak pernah disukai oleh hewan-hewan lain. Keesokan harinya, ada seekor kancil yang menghampirinya, mendapatkan kabar dari teman-teman yang lain bahwa kanguru tidak pernah lagi terlihat. Di situ, kancil mulai bergegas menghampiri kanguru ke dalam sangkarnya dan berkata kepada kanguru, "Mengapa kau tidak pernah berteman dengan teman-teman yang lain?" Kanguru tidak menjawab karena menurut kanguru itu percuma, tidak akan pernah membuat hati orang lain mengerti. Tetapi si kancil yang baik hati dan cerdik ini membujuk kanguru untuk bercerita. Disitulah kancil berkata, "Wahai kanguru, tidaklah usah kau bersedih, aku akan menolongmu. Jika aku bisa membantumu dan membuatmu bahagia, aku sangat senang." Kanguru pun tersenyum dan berkata, "Wahai kancil, betulkah itu? Apakah kau akan menolongku?" Di situ kancil berkata, "Ya kanguru, aku pasti akan menolongmu." Di perjalanan, mereka bertemu dengan seekor monyet yang kemarin menghina kanguru. Dengan muka yang sangat culas, si monyet ingin menghina kembali kanguru. Tetapi tidak bisa, karena sang kancil berkata, "Wahai monyet, tidakkah kau bisa turun dari atas dan berjalan di bawah? Mengapa kau selalu bergelayunan di atas?" Sang monyet terkejut dan berkata, dengan marah sang monyet menjawab, "Apa hak kau untuk menilaiku? Mengapa kau berkata seperti itu kepadaku?" Sang kancil berkata, "Tidaklah usah kau marah kepadaku, wahai monyet. Tidak sadarkah yang kau lakukan kepada kanguru itu menghina? Aku tidak menghinamu, monyet. Aku hanya mengatakan apa yang aku lihat." Monyet pun mulai berpikir, selama ini ia telah menghina kanguru dan mencaci makinya. Di situ monyet sangat terpukul dan merasa bersalah. "Aku tidak tahu jika itu menyakitimu. Aku meminta maaf, wahai kanguru. Aku berjanji tidak akan mengatakannya padamu lagi." Kancil kanguru pun meneruskan perjalanannya menuju tengah-tengah hutan. Di sana, kancil bertemu dengan koala yang sedang tidur dan dia berkata kepada koala, "Hai koala, tidakkah bisa kau mencari kegiatan lain selain tidur dan makan?"
Kau hanya bisa tidur, makan, dan bergelantungan di atas pohon. Mengapa kau melakukan itu? Tidakkah ada kegiatan yang bisa kau lakukan? Dan koala berkata, tidak pantas kau menyebut seperti itu. Kau telah menyakiti hatiku. Kancil berkata, kau menghinanya dengan perkataan, mengapa kau selalu melompat-lompat? Mengapa kau selalu mengantungi anakmu? Di situ kau membuat hatinya sakit. Ucap si kancil. Aku tidak peduli karena telah menyakiti hatinya. Mengapa kau harus mengurusi hidupnya? Dia berkata. Lalu, mengapa kau harus marah jika aku berkata seperti itu? Apakah kau sakit hati? Di situ koala menjawab, ya, aku sakit hati kau berkata seperti itu. Lalu, si kancil menjawab, begitu juga yang dirasakan oleh kanguru. Kau tidak boleh egois, wahai koala. Setelah kejadian itu, tiba-tiba koala menangis sejadi-jadinya. Entah apa yang dipikirkannya, sambil berkata kepada kanguru, wahai kanguru, aku sangat merasa bersalah. Aku tidak tahu jika telah menyakiti hatimu. Aku terlalu keras kepala. Itu kanguru berkata, tidak usah berkata seperti itu. Aku telah memaafkanmu dan aku telah menganggapmu sebagai teman, walaupun kau pernah menyakitiku. Koala pun meminta maaf. Apa yang harus aku lakukan, wahai kanguru, untuk menebus kesalahanku? Dan kanguru berkata, kau tidaklah perlu melakukan apapun. Kau hanya cukup menjaga lisan dan perkataanmu untuk tidak menyakiti orang lain lagi. Itu sudah sangat cukup untuk membuat aku bahagia. Dan di situ koala berkata, aku berjanji tidak akan pernah lagi menyakiti hati orang lain dengan perkataanku. Setelah kejadian itu, di hutan itu pun sangat tentram. Tidak ada lagi yang menghina, tidak ada lagi yang mencaci. Bahkan di sana saling menjaga. Pada satu hari mereka merayakan kebahagiaannya, dan di sana mereka membuat makanan yang sangat mewah. Merasa bahwa mereka di sana sekarang sudah menjadi saudara dan teman yang sangat dekat. Tidak ada lagi yang boleh menyakiti hati sesama. Setelah kejadian itu, di hutan itu pun bahagia. Pesan dari cerita ini adalah jangan menyakiti hati seseorang, saling menghargailah dalam kekurangan dan kelebihan. Jangan menghina, mencaci dan memaki seseorang, dan jadilah orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dengan lapang dada. Ketika kita berbicara dan perkataan itu menyakiti hati seseorang, meminta maaflah. Jangan merasa diri paling benar dan tidak menyakiti hati siapapun. Apalagi orang yang kita sakiti itu adalah orang yang sangat baik hatinya dan mau memaafkan semua perbuatan kita. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.